Halo Bapak Gus dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Jadi, jauh sebelum kerajaan Gorontalo mengenal Islam, laut sudah lebih dulu menyampaikan kabar. Para pedagang dari Jawa dan Malaka dengan perahu jadinya tidak hanya mencari untung, mereka membawa ilmu, budaya, dan ajaran Islam. Di pelabuhan-pelabuhan ramai seperti Samba Opu, para ulama dan saudagar duduk berdampingan dengan orang lokal. Ada yang bertukar barang, ada juga yang bertukar cerita. Dari sanalah Islam mulai dikenalkan, bukan dengan pemaksaan, tapi lewat dialog dan tatanan hidup. Orang Bugis dan Makassar dikenal terbuka dan suka merantau. Maka, ketika ajaran Islam datang, mereka tak menolak. Mereka mengamati, mendengarkan, dan akhirnya menerima ajaran Islam secara penuh. Ajaran Islam yang penuh kedamaian dan kesetaraan terasa cocok dengan nilai-nilai lokal masyarakat Bugis dan Makassar. Teori masuknya Islam, pelaut, dan pedagang sebagai pelopor. Menurut banyak sejarawan, Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan. Para pelaut dan pedagang Muslim dari Jawa, Malaka, bahkan Gujarat dan Arab singgah dan tinggal cukup lama di pesisir pantai Sulawesi. Mereka bukan pendakwah profesional, tapi setiap transaksi mereka menyelipkan nilai-nilai Islam. Dalam setiap kata ada kebaikan, dalam setiap sikap ada akhlak. Itulah dakwah yang mengena, halus tapi menghujam. Proses ini berlangsung perlahan tapi juga hingga pasti suatu hari datanglah momentum besar yang mengubah segalanya. Gorontalo, dua kerajaan, satu perubahan besar. Di abad ke-16 hingga ke-17, dua kerajaan besar di wilayah Sulawesi Selatan mulai naik daun, yaitu Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Talo. Meski terpisah secara administratif, keduanya bersekutu erat dan dikenal sebagai dua bersaudara yang berjalan seiring. Ketika Islam masuk lebih dalam ke Makassar, perubahan besar terjadi di dalam istana. Para raja dan bangsawan mulai tertarik dengan ajaran baru ini. Tapi tentu tak semua langsung menerima dan ada perdebatan dan juga ada keraguan. Hingga akhirnya muncul dua tokoh kunci, yaitu Karaeng Matoaya, Cahaya dari Talo. Karaeng Matoaya adalah Raja Talo sekaligus Mangkubumi, semacam Perdana Menteri di Kerajaan Goa. Ia bukan orang sembarangan. Ia adalah orang yang cerdas dan dihormati oleh rakyat serta bangsawan. Ketika ia masuk Islam pada tahun 1605, itu seperti peti di siang bolong, sangat mengejutkan tapi membangkitkan. Ia mengganti namanya menjadi Abdullah Awalul Islam, yang berarti Abdullah orang pertama yang memeluk Islam di wilayah itu. Ia tidak hanya berhenti pada diri sendiri. Ia mulai mengajak masyarakat, pejabat kerajaan, dan bahkan Raja Goa sendiri untuk masuk ke agama Islam. Tapi bukan dengan paksaan, ia menunjukkan dengan keteladanan dan kecerdasan dakwah. Orang kedua adalah Sultan Alauddin, Raja Goa yang menerangi timur. Setelah melihat perubahan Karaeng Matoaya dan besarnya pengaruh ajaran Islam, Raja Goa pun memutuskan untuk memeluk Islam. Ia dikenal sebagai Sultan Alauddin, dan inilah awal dari kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Bersama Karaeng Matoaya, Sultan Alauddin lakukan langkah-langkah besar, yaitu mendirikan masjid, mengundang ulama dari luar, membuat kebijakan berdasarkan syariat Islam, menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan sekitar, dan Gorontalo pun berubah menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia di bagian timur. Islamisasi ke timur Indonesia, dari Goa ke Papua. Setelah Gorontalo menjadi kerajaan Islam, misi dakwah mereka tidak berhenti di tanah sendiri. Mereka mulai mengirim utusan dan pendakwah ke berbagai wilayah. Wilayah mana? Wilayah timur Indonesia, yaitu ada Buton, Ternate dan Tidore, Bima, Ambon, bahkan hingga ke Papua. Caranya bagaimana? Tidak hanya lewat perang atau ekspansi politik, tapi juga melalui pernikahan antar bangsawan. Hubungan dagang
dan pengaruh budaya. Gua Talo menjadi semacam obor cahaya yang menyinari wilayah timur Nusantara, dan di baliknya berdiri sosok Khaireng Matoya dan Sultan Alauddin sebagai pelopor. Kesimpulan, Gua Talo bukan sekedar kerajaan. Cerita Gua Talo bukan sekedar kisah tentang dua kerajaan. Ini adalah narasi tentang perubahan, keberanian, dan penyeberangan kebaikan. Tentang bagaimana Islam masuk ke Sulawesi Selatan dengan damai, dan bagaimana dua tokoh besar mengubah sejarah tanpa menghilangkan budaya. Kini, jika kamu berjalan-jalan ke Makassar, mungkin kamu akan melihat sisa-sisa kejayaan Gua Talo. Tapi yang paling penting, kamu akan merasakan napas sejarah yang masih hidup, tersembunyi di balik masjid tua, di balik bahasa rakyat, dan di balik jiwa-jiwa yang menjunjung nilai-nilai Islam. Sekian dan terima kasih.